Oke, materi sekarang teori-teori dan pengembangan metode Islam. Nama Rian Arziana, NPM 2406211935, kelas PAIA. Masuk ke pembahasan. Metode berasal dari kata meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti ilmu, pengetahuan tentang jalan atau cara yang dilalui untuk mencapai tujuan. Logos berarti akal atau ilmu. Metodologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jalan atau cara. Metode pendidikan Islam memiliki tugas dan fungsi memberikan jalan atau cara yang sebaik mungkin bagi pelaksanaan operasional dari ilmu pendidikan Islam. Metode pendidikan yang dimaksud adalah metode pembelajaran. Dalam pendidikan Islam dikenal berbagai metode pembelajaran, antara lain metode keteladanan, ing asyaratung stulodo, diskusi atau hiwar, ceramah, lincuring metode atau perumpamaan atau cerita, nasihat, hukuman dan ganjaran, reward and punishment, dan lain-lain. Teori pembiasaan. Metode pembiasaan adalah suatu cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak didik berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Arif Armai. Pembiasaan sangat efektif jika diterapkan terhadap peserta didik usia dini. Mereka memiliki rekaman atau ingatan yang kuat dan kondisi kepribadian yang belum matang, sehingga mereka mudah larut dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan sejak kecil. Metode pembiasaan sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai positif ke dalam diri anak didik, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Selain itu, pendekatan pembiasaan juga sangat efisien dalam mengubah kebiasaan negatif menjadi positif. Metode diskusi. Diskusi berasal dari kata diskursus yang berarti to examine, terdiri dari kata dis dan kultur. Dis artinya terpisah, sementara kultur artinya menggoncang atau memukul. Secara etimologi, diskultur berarti suatu pukulan yang memisahkan suatu. Dengan kata lain, diskultur berarti membuat suatu menjadi jelas dengan cara memecahkan atau menguraikan. To clear away by freaking of or culturing. Secara umum, diskusi adalah suatu proses yang melibatkan dua individu atau lebih berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan, saling tukar informasi, information sharing, saling mempertahankan pendapat, self-convincing, dalam memecahkan sebuah masalah tertentu, problem solving. Metode diskusi adalah sebuah cara yang dilakukan dalam mempelajari bahan atau menyampaikan materi dengan jalan mendiskusikannya, dengan tujuan dapat menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku siswa. Lanjut ke metode perumpamaan atau cerita. Metode kisah adalah suatu cara dalam menyampaikan materi pelajaran dengan menuturkan secara kronologis tentang bagaimana terjadinya suatu hal, baik yang sebenarnya terjadi ataupun hanya fiksi semata. Analogi konsep abstrak dengan yang konkret. Aplikasi metode ganjaran. Aplikasi metode ganjaran memberi pujian yang indah diberikan agar lebih bersemangat dalam belajar. Lalu ambalan materi atau hadiah atau A, tanda penghargaan. Lanjut ke metode hukuman. Hukuman dalam Kamus Bahasa Indonesia: 1. Siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang. 2. Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. 3. Hasil dan akibat menghukum. Dalam bahasa Arab, ikab, jaza atau ukubah. Ukubah dalam bahasa ukubah atau balasan dalam Quran surat 3 ayat 11. Keteladanan Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi anfusakum hasanatun lamin kana yajjulallahu wal yamul akhiru wa dzakarallahu katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, itu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan dari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Anbiya ayat 52-53. Idqala li
li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasilul lati ansum laha akifun. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekuni beribadat kepadanya? Ayat 53, mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Cukupkan sekian dari saya, Rian Adriana Sari Mukti. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.